Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami, Mr. Wahid. Together with Mr. Wahid to discuss various kinds of problems in studying English. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tenses, yaitu simple past tense. Apa itu simple past tense? Kemudian bagaimana bentuknya, formatnya, dan nanti bagaimana eh, simple past tense ini dibentuk di dalam kalimat dan fungsinya seperti apa akan eh, kami bahas pada kesempatan kali ini. Saya harap Anda menyaksikan video ini sampai akhir supaya Anda mendapatkan penjelasan yang utuh, yang komprehensif terkait dengan simple past tense. Okay, are you ready to get an explanation of simple past tense today? Okay, I come to the slide. Dalam slide ini, kembali saya mengingatkan bahwa ada 16 tenses yang harus kita ingat di dalam bahasa Inggris. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang simple present dan present progressive atau present continuous. Itu adalah dua bentuk dari tenses. Dari yang keseluruhan itu ada 16 tenses ini. So actually there are 16 tenses in English. But for this channel, I have explained about simple present and present progressive. But today, I will discuss about simple past tense. Apa itu simple past tense? Habis ini akan saya jelaskan tentang simple past tense. Tetapi kembali saya ingatkan bahwa tenses itu dipengaruhi oleh sifat. Di sini ada 4 sifat dan oleh 4 waktu. Dari pertemuan sifat dan waktu ini akan membentuk tenses tersendiri. Nah, simple past tense itu adalah pertemuan antara sifat kalimat yang simple atau sederhana ketemu dengan waktu lampau yaitu past. Sehingga tensesnya menjadi simple past. Core rumusnya atau bentuknya itu adalah subjek plus verb 2. Ini di kalimat positifnya. Ada subjek plus verb 2. Oke. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Saya kira 16 tenses ini Anda bisa menghafalnya atau mengingatnya bahwa ada 4 sifat dan 4 waktu yang masing-masing sifat dan waktu itu dalam pertemuannya itu membentuk tenses tersendiri. Oke. Defining simple past tense. What is simple past tense? What simple past tense is? Jadi apa sih simple past tense itu? Oke. Akan saya jelaskan tentang simple past tense. Simple past tense is form of tense which is used to show or to state or to ask past event. So actually simple past tense is used to tell about past event. Jadi di sini itu yang saya cetak merah ini sangat penting bahwa simple past tense itu digunakan untuk menceritakan past event atau kejadian di waktu lampau. Jadi dia itu untuk to show, menunjukkan, to state, untuk menyatakan atau to ask, untuk menanyakan past event, kejadian di waktu lampau atau kejadian di waktu yang sudah lewat. The simple way to analyze is by recognizing the adverb of time. Nah, ini cara simple untuk menganalisanya adalah dengan mengetahui adverb of time atau keterangan waktu. Pada waktu sebelumnya sudah saya jelaskan tentang adverb. Salah satu bentuk adverb adalah adverb of time, keterangan waktu. Mungkin kalau ingin tahu terkait dengan adverb bisa melihat video saya yang tentang adverb. Di situ sudah lengkap penjelasan tentang adverb, silakan untuk ditonton. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa simple past tense itu dipengaruhi oleh waktu. Keterangan waktunya apa? Nah, itu. Sebelum saya jelaskan tentang keterangan waktu yang digunakan untuk simple past tense, mari kita
amati grafik ini atau gambar ini. Nah, ini adalah gambar yang sangat penting agar kita mudah memahami penggunaan dari simple past tense ini. Present ini adalah saat kita saat ini berdiri atau kita berada saat ini, itu namanya present. Oke. Kemudian semakin ke belakang ini adalah past atau kejadian sudah lewat, masa lampau, waktu yang sudah lewat. Semakin ke depan ini namanya future atau waktu yang belum terjadi. Nah, ini waktu yang belum terjadi. Lah, simple past tense itu digunakan untuk menjelaskan kejadian yang telah terjadi di waktu lampau pada titik tertentu. Nah, di sini ada tanda X. Warna biru ini itu menunjukkan kejadiannya. Dia itu berada di rentang waktu yang sudah lewat. Tetapi di sini tidak dititik beratkan berapa lama kejadiannya ini atau pada titik waktu apa kejadian ini berlangsung. Ini tidak. Dia hanya kejadiannya itu sudah terjadi di waktu lampau begitu. Nah, hanya lampau saja. Sehingga ini tensesnya menggunakan simple past tense. Simple past tense. Oke, saya kira ini cukup mudah untuk memahami grafik ini atau gambar ini. Next. Adverb of time used in simple past tense. Jadi di sini tadi sudah saya pertanyakan apa sih keterangan waktu untuk menunjukkan simple past tense itu. Nah, simple past tense itu biasanya menggunakan adverb of time seperti just now, baru saja, yesterday, kemarin, the day before yesterday, hari sebelum kemarin atau lusa, kemarin lusa, last night, tadi malam, last week, minggu lalu, minggu yang lalu, last Sunday, juga hari minggu yang lalu, this morning, pagi ini, kalau kita mengungkapkannya pada malam hari, kemudian paginya kejadiannya sudah terjadi, maka kita menggunakan this morning, etc. dan seterusnya. Ini adalah keterangan waktu, dan keterangan waktu ini sangat penting untuk menunjukkan jenis tenses apa yang kita gunakan untuk berbicara dalam bahasa Inggris itu. Oke, saya kira ini cukup jelas penjelasannya terkait dengan defining simple past tense untuk menceritakan kejadian yang sudah lewat, sudah lampau. Oke, next. Patterns of simple past tense. Patterns, pola. Polanya simple past tense itu seperti apa? Oke, saya ingatkan bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada namanya kalimat verbal dan kalimat nominal. Dalam slide ini, at the slide, I will try to explain about verbal sentence atau kalimat verbal. Di sini saya fokus untuk menjelaskan kalimat verbal sentence. Nanti setelah slide ini, saya akan menjelaskan tentang nominal sentence. Saya harap Anda tidak kesulitan untuk membedakan verbal sentence dan nominal sentence. Intinya di verbal sentence itu kata kerjanya nanti punya aktivitas, punya kegiatan. Sementara nominal sentence itu nanti kata kerjanya itu hanya sebagai linking verb, kemudian dilengkapi dengan complement atau pelengkap. Nah, pelengkap itu nanti ada penjelasan setelah slide ini. Oke, saya fokus at the slide. I will try to explain about verbal sentence here. Saya punya tabel, di sini masih kosong, setelah ini akan saya isi satu persatu. Di sini ada pola kalimat nanti, rumus kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau yes no question. Pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Oke. Nah, subjek. Dalam sebuah kalimat atau ungkapan, subjek itu sangat penting. Dan subjek itu tidak akan keluar dari hal ini. Jadi ada I, you, we, they, he, she, it, singular noun, plural noun. Subjek itu benda. Dia bisa berupa kata ganti, I, you, we, they, he, she, it, kata ganti subjek. Bisa juga singular noun atau plural noun, kata benda tunggal atau kata benda jamak. Ini nanti singular noun atau plural noun nyambung sama I, you, we, they, he, she, it. Singular noun atau kata benda tunggal itu kalau diprononkan itu nanti jadinya he atau she atau it. He itu dia perempuan, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu dia selain manusia, bisa hewan, bisa binatang, bisa benda.
Bisa hewan, bisa benda, bisa tumbuhan. Itu it. Nah, kalau dipronounkan itu singular noun. Plural noun itu kata benda jambak, dua atau lebih. Nah, itu kalau dipronounkan bisa you itu bisa jamak, we atau they. Ini adalah benda jamak. Nah, kalau nanti subjek itu berupa benda plural atau benda jamak, yaitu kalau dipronounkan nanti menjadi we atau they atau you. Nah, ini dari kalimat positif, di kalimat negatif, dan di kalimat interrogatif dalam tense simple past tense ini nanti sama penggunaannya. Oke, next. Nah, ini polanya, pattern. The pattern is like this. Di kalimat positif itu polanya ada subjek, ada verb 2. Semua subjek ini nanti verbnya verb 2. Kemudian dilengkapi dengan objek, terangan, dan seterusnya di belakang. Ini makanya satu titik-titik. Di kalimat negatif, setelah subjek, kata bantu yang digunakan untuk menunjukkan tidak itu menggunakan did not. Nah, dia menggunakan did. Why? Because it is simple past. Did itu verb 2 dari do, did, done. Nah, ini verb 2 sebenarnya, tapi ini kata bantu untuk menunjukkan tidak. Jadi di kalimat simple past tense negatif itu menggunakan kata bantu did not. Nah, verbnya yang awalnya verb 2, ini yang saya cetak merah ini, kemudian kembali ke verb 1 karena sudah ada did. Nah, did not, verb 1. Kemudian interrogatif, yes no question-nya, itu did ini ditarik keluar, jadinya did, subjek, verb 1. Nah, polanya mirip dengan negatif ini, tapi not-nya ini hilang, dan did ditaruh keluar. Nah, itu aja sih sebenarnya pattern-nya. Hafalkan pattern ini atau perhatikan pattern ini, kemudian nanti ketika praktek ini akan menjadi pola atau rumusan atau pattern dalam kalimat simple past tense. Oke, next. Nah, perhatikan pola verb 1, verb 2, verb 3. Di sini saya punya contoh kalimat. Saya menggunakan kata kerja woke up, wake up. Nah, woke up, wake up itu sebenarnya itu dari verb 1, verb 2, verb 3 dari kata wake up, woke up, waken up. Nah, untuk supaya tahu terkait dengan kata kerja ini atau verb ini ya kita harus hafal, kita harus menghafal. Kamu atau Anda semua bisa melihat video saya tentang verb. Di situ ada penjelasan tentang regular and irregular verb. Nah, verb yang berubah secara reguler atau verb yang berubah secara tidak reguler atau tidak teratur. Nah, wake up ini masuk dalam kata kerja yang tidak teratur. Ini irregular verb. Makanya perubahannya itu wake up, woke up, sama waken up. Nah, ketika ini dimasukkan di dalam kalimat, itu jadinya seperti ini. Example. I woke up early yesterday. Jadi ada subjek ini I, subjeknya ini I, verb to. Semua subjek ini menggunakan verb to. Woke up. Nah, dari sini verb 2, woke up. I woke up early yesterday. Saya bangun tidur pagi-pagi kemarin. Jadi wake up-nya ini kemarin karena ini penting yesterday ini keterangan waktunya, adverb of time-nya ini menunjukkan bahwa kejadiannya itu kemarin. Kapan waktunya ya? Pokoknya kemarin gitu. Tidak jelas kemarin jam berapa atau berapa lama kemarinnya itu tidak jelas. Jadi yang jelas itu kejadiannya sudah kemarin. Nah, itu menggunakan simple past tense. I woke up early yesterday. Kemudian di kalimat negatif, I did not wake up early yesterday. I did not wake up early yesterday. Di sini untuk menunjukkan tidak itu ada kata bantu did. Nah, di sini did not. Woke up yang di kalimat positif, di kalimat negatifnya jadinya wake up. Jadi karena sudah ada did not, kemudian woke up ini verb 2 ini kembali ke verb 1, wake up. Wake up early yesterday. I did not wake up early yesterday. Saya tidak bangun tidur pagi-pagi kemarin. Jadi bangunnya sudah kesiangan, begitu mungkin. Jadi di sini kalimatnya menjadi I did not wake up early yesterday. Kemudian di kalimat interrogatifnya yes no question-nya itu polanya menjadi did ditarik keluar. Jadi did
subjek, verb 1. Jadinya, did I wake up early yesterday? Apakah saya bangun tidur pagi-pagi kemarin? Atau bangun tidur lebih awal kemarin? Yes, you did. No, you did not. Nah, begitu. Ini adalah contoh kalimat simple past tense. Nah, pola ini bisa kamu kembangkan. Misalkan kamu temukan verb 1, verb 2, verb 3. Kamu ingin mengungkapkan apa? Misalkan write, menulis. Write, verb 1-nya itu write, verb 2-nya itu wrote, verb 3-nya itu written. Write, wrote, written. Sehingga ketika kamu membuat kalimat seperti ini, jadinya I wrote a letter yesterday. I wrote a letter yesterday. I did not write a letter yesterday. Did I write a letter yesterday? Nah, seperti itu. Itu kalau kamu mau mengembangkan pola ini. Saya hanya ngasih contoh satu kalimat, satu ungkapan dalam masing-masing jenis kalimatnya, positif, negatif, interrogatif. Saya hanya ngasih contoh satu. Tapi dengan pola ini, silakan kamu kembangkan sendiri. Saya kira ini sangat mudah, verbal sentence. Dan kenapa ini dikatakan verbal sentence? Karena wake up ini ada kegiatannya. Dia bangun. Bangun berarti dari tidur, kemudian dia bangun. Buka mata, mungkin duduk. Nah, itu namanya wake up. Nah, itu namanya kalau kegiatannya ada aktivitasnya seperti itu kalau dibuat kalimat dimasukkan dalam verbal sentence. Kalimat verbal, ada kegiatannya. Oke, next. Nah, di sini selain kalimat verbal, simple past tense juga bisa berbentuk nominal sentence, kalimat nominal. Nah, seperti apa polanya? Ayo kita simak bersama bagaimana sih polanya nominal sentence. Nanti dibedakan dengan verbal sentence, oke? Oke, di sini ada kolom dan tabel saya ini ada kolom positif, negatif, dan interrogatif. Oke. Subjek. Nah, di kalimat nominal ini tidak semuanya subjek nanti polanya sama. Di sini harus dibedakan, baik di kalimat positif, negatif, interrogatif. Kalau I, you, we, they, dan plural noun, nanti ada polanya sendiri. He, she, it, dan singular noun ada polanya sendiri. Karena seperti ini, maka di kalimat negatif dan interrogatif nanti ada polanya masing-masing. Oke, begitu ya. Next. Pattern, pola. Nah, sebenarnya yang menentukan perbedaannya nanti di verbnya atau linking verbnya, kata kerja penghubungnya. Di sini ada were sama was. Ada were sama was. Di masing-masing bentuk kalimat positif, negatif, interrogatif, to be yang dipakai itu bisa were atau was. Di kalimat positif, I, you, we, they, plural noun, itu menggunakan were. Were itu to be untuk jamak di masa lampau. He, she, it, singular noun itu menggunakan to be was di masa lampau. Jadi were, was, sama were ini adalah to be di masa lampau. Ada subjek, were, was. Dan di sini ada complement. Semuanya ini ada complement. Di kalimat negatif, setelah were ada not, were not, was not. Were sama was sesuai dengan subjeknya. Subjeknya apa? Nah, di sini interrogatifnya juga were atau was ini ditarik keluar. Setelah itu baru subjek dan complementnya. Complement ini namanya pelengkap. Di sini tidak ada kata kerjanya, tidak ada kegiatannya. Verbnya itu tidak ada kegiatannya. Dia hanya nanti verbnya itu diikuti dengan complement, pelengkap. Oke, selanjutnya nanti akan saya jelaskan bentuk-bentuk dari complementnya. Oke, selanjutnya example, contohnya. Di sini saya punya kalimat they were in Japan. They were in Japan. They ini adalah they ini, they, I, you, we, they, plural noun. Berarti they ini bisa diganti dengan kata benda jamak. They were, karena ini lampau, mungkin kejadiannya sudah tahun lalu atau bulan lalu atau minggu lalu, ini pakai to be were. They were in Japan. Sementara ketika subjeknya ini diganti menjadi she atau kata benda singular, kata benda tunggal, itu nanti to be-nya menjadi was. Were, was, atau verbnya jadi was. She was in Japan. Dia berada di Jepang. Nah, di kalimat negatif,
They were not, setelah to be itu ada not. They were not in Japan. She was not in Japan. Nah, mudah kan? Ingat di kalimat positifnya, di kalimat negatifnya tinggal nambah not setelah to be. Kemudian interrogatifnya, to be-nya ditarik keluar. Were they in Japan? Was she in Japan? Apakah dia di Jepang? Apakah mereka di Jepang? Nah, in Japan ini adalah komplement. Yang saya cetak merah ini adalah komplement. Kenapa? Oke, saya lanjut. Ini penjelasannya. Nah, di sini notes, catatan. Komplement atau pelengkap, di sini pelengkap itu bisa berbentuk adjectives, kata sifat, adverb of place, kata tempat, atau keterangan tempat, adverb of time, keterangan waktu, atau noun, kata benda. Sesuai dengan penjelasan saya dulu ketika membahas ini, fungsi to be saya masih ingat itu kalau Anda bisa memutar kembali video saya tentang using be itu kalau di main verb itu bisa diikuti ini adjektif kalau di main verb, linking verb ya to be itu kalau menjadi linking verb itu bisa diikuti dengan adjektif, adverb of place, adverb of time dan noun. Kalau diikuti adjektif, itu nanti to be ini tidak diartikan. Misalkan, they were stupid atau they were active. Mereka aktif pada dulunya. Jadi to be-nya tidak diartikan. They were active. Mereka dulu itu aktif. Ya, mereka aktif. Kemudian kalau ganti adverb of place, ini in Japan ini adalah adverb of place, keterangan tempat. They were in Japan, mereka berada di Jepang. Kalau diikuti keterangan tempat atau komplementnya ini berupa keterangan tempat, maka were ini artinya berada, karena ini tempat. They were in Japan, mereka berada di Jepang. Semuanya ini to be-nya artinya berada, karena diikuti oleh adverb of place. Kalau diikuti adverb of time, jadinya misalkan it is atau it was 10 o'clock. It was 10 o'clock. Jadi itu jam 10. Nah, jam 10. It was 10 o'clock. Jadi kejadiannya itu jam 10 misalkan. Nah, itu it was 10 o'clock. Kalau diikuti dengan noun, kata benda, itu menjadi misalkan they were students. Mereka adalah siswa, tapi sudah lampau, sudah lama begitu. They were students. Mereka adalah guru. Lah, kalau diikuti dengan noun, to be ini artinya adalah. Tapi dengan to be were sama was ini fungsinya untuk menunjukkan kejadian yang sudah lampau. Simple past tense dalam kalimat nominal sentence. Coba diamati kalau komplementnya berupa adjective, adverb, adverb of place, adverb of time, noun, maka di sini tidak ada kegiatannya. Ini hanya state about subjek, hanya menyatakan tentang subjeknya apa begitu. Dia di mana, dia apa gitu. Nah, okay. I think it is easy to understand about this, right? Okay. Saya harap bisa memahami ini. Jadi pola ini hanya pola, bisa dikembangkan. Jadi pengembangannya komplementnya ini bisa Anda ganti dengan ini, bisa dimainkan dengan berbagai kata adjektif, adverb of place, adverb of time dan noun. Kalau Anda sudah bisa mempolakan itu atau mengganti komplement dengan kata-kata ini, maka akan memudahkan Anda untuk menguasai bahasa Inggris. Ini di kalimat nominal sentence. Oke, jadi kesimpulannya di kalimat atau di tenses itu ada kalimat verbal atau verbal sentence, ada nominal sentence. Verbal sentence itu kata intinya di verb, kata kerjanya itu ada aktivitasnya, sementara nominal sentence kata kerjanya itu tidak ada aktivitasnya. Itu aja sebenarnya. Kalau verbal sentence mengikuti pola verbal, kalau nominal sentence mengikuti pola nominal sentence. Ini yang sudah saya jelaskan tentang simple past tense. Nah, sehingga ketika mungkin Anda mungkin mendengar ungkapan seperti I rode my bicycle yesterday. Jadi I rode karena yesterday berarti I rode my bicycle yesterday. Saya mengendarai sepedaku kemarin. Mengendarai itu ada ride, rode, ridden. Ride, rode, ridden. Kalau simple past tense menggunakan I rode a bicycle yesterday. Tetapi kalau misalkan
aku berada di taman kemarin, berarti I was at the yard yesterday. I was at the yard yesterday. Aku berada di taman kemarin. Aku pakai I, to be-nya was. I was at the yard. Saya berada di taman kemarin. Okay, I think it is enough and it is so easy for you. Okay, the last is exercise. Please read the direction first and please do the exercise. I think it is very easy for you because you have listened to my explanation about simple past tense. Okay, and the last, thank you very much for your attention. The last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.